Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian MTS Negeri 2 Tegal yang saya sayangi, hari ini saya akan memberikan materi tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berwirausaha. Nah, anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau itu sudah memulai usaha sejak dini. Di usia 12 tahun, beliau sudah mulai belajar berwirausaha. Dan di usia 17 tahun, beliau sudah sangat mahir dalam berbisnis. Beliau sudah mapan di usia 25 tahun, kemudian menikah. Jadi, karena beliau sudah berusaha atau berwirausaha sejak kecil di umur anak-anakku sekalian yang sekarang MTS, mungkin sekitar umur 12, 13, 14. Jadi di umur 25 tahun beliau itu sudah mapan dan beliau sudah berani untuk menikah. Beliau juga sangat lihai dalam menentukan segmentasi pasar. Beliau tidak pernah mengecewakan pelanggan karena beliau itu sangat amanah ya dan sangat jujur. Sehingga para pelanggan itu merasa sangat puas dengan beliau. Beliau juga mampu memperluas ekspansi pasar karena beliau itu punya karakter yang komunikatif sehingga para mitra bisnis merasa sangat puas terhadap beliau. Kemudian beliau itu tetap menjaga mutu barang. Walaupun mungkin yang namanya usaha ada naik turunnya, tapi beliau tidak pernah mengurangi timbangan. Dan yang terakhir, beliau itu mempunyai self branding yang bagus karena beliau itu mempunyai akhlak yang bagus. Kemudian sifat apa saja sih yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercermin dalam kegiatan berwirausaha? Yang pertama adalah sidik, ada yang artinya jujur, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional. Jadi antara perilaku dan perbuatan itu seimbang. Beliau itu jujur, misalkan beliau modalnya atau menjual sekitar 5.000 ya nanti dijualnya juga 5.000. Terbuat dari bahan apa ya beliau juga jujur, tidak berbohong. Kemudian beliau itu amanah yang kedua. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Beliau itu bertanggung jawab dan transparan. Makanya kenapa Khadijah itu sampai jatuh cinta kepada beliau karena beliau itu mempunyai sifat yang amanah dan jujur. Kemudian yang ketiga, beliau itu memiliki karakter yang fatonah, yang artinya cerdas. Setiap wirausaha harusnya mempunyai karakter yang cerdas. Dalam artian punya visi dan misi yang bagus, sadar produk dan belajar berkelanjutan. Jadi ketika kita berwirausaha, kita juga harus cerdas kira-kira packaging apa nih yang bagus, kira-kira target pasarnya itu apa nih gitu. Jadi beliau itu cerdas. Kemudian yang keempat, beliau itu adalah komunikatif ya. Jadi supel, cerdas dan baik. Makanya beliau tuh punya mitra bisnis yang bagus dan pelanggan yang juga baik. Karena kalau kita misalkan berwirausaha terus kitanya juga judes, pasti pelanggan juga akan merasa males untuk membelikan produk kita. Jadi beliau itu komunikatif, komunikasinya tuh bagus. Dan yang terakhir adalah berani atau tegas. Beliau mau mengambil keputusan, menganalisis keputusan cepat dan tanggap. Jadi ketika usahanya mungkin up and down, dalam keadaan turun, beliau itu dengan berani mengambil langkah-langkah apa saja sih agar usaha ini tetap terjaga. Kemudian sifat dasar yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mempengaruhi perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwirausaha. Jadi intinya ketika kita ingin berwirausaha, kita juga harus mempunyai sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, karena itu akan menjalankan wirausaha yang baik dan tentunya juga halal gitu anak-anak. Nah, keteladanan para sahabat dalam berwirausaha itu juga banyak ya. Salah satunya adalah sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga khalifah yang pertama. Beliau itu mempunyai karakter yang jujur, adil, berwawasan luas, dan dermawan. Jadi karakter tersebut beliau itu sehingga menjadi sukses, menjadi wirausaha yang sukses. Kemudian yang kedua adalah khalifah yang kedua, namanya Umar bin Khattab. Beliau itu mempunyai karakter yang jujur dan tegas. Jadi beliau ini sangat fokus terhadap usahanya. Nah, ketika kita ingin berwirausaha, tentunya kita harus fokus. Kita ini mau menjual apa nih? Jangan
kita menjual banyak barang tapi kita nggak fokus. Jadinya nanti akan gulung tikar ya, karena kita nggak fokus terhadap satu hal. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Beliau itu adalah orang yang jujur, berprinsip, super dan lemah lembut. Kita sebagai pelanggan tentunya suka kan kalau punya penjual yang mempunyai karakteristik lemah lembut. Nah, itu adalah contoh dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir ada sahabat kita Ali bin Abi Thalib. Beliau itu mempunyai karakter yang jujur, dermawan dan berorientasi ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini sangat dermawan ya, ketika beliau mendapatkan rezeki yang berlimpah, beliau juga tidak lupa untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Gitu. Nah, sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat berkarakter positif. Itulah yang membawanya sukses dalam berwirausaha dan dapat diteladani. Jadi ketika kita ingin sukses, kita juga harus meneladani Nabi dan para sahabatnya. 7 kunci sukses para sahabat dalam berwirausaha itu apa aja sih? Yang pertama, ada promosi dengan jujur. Jadi ketika kita berpromosi, misalkan nih, di pamflet itu terpapar bahwa harga produk adalah 5.000, maka kita juga harus menjualnya sekitar 5.000. Jangan sampai cuma pamfletnya doang 5.000 tapi kita menjualnya 7.000. Itu artinya kita tidak jujur. Atau biasanya tercatat beli 2 gratis 1, maka kita juga harus membeli 2 gratis 1. Jadi promosinya di dalam ajang promosinya juga harus jujur, gambarnya juga harus jujur. Terus yang kedua, selain promosi dengan jujur, ada fokus dan tekun. Ketika kita ingin berwirausaha, usahakan kita itu fokus kepada sesuatu hal yang kita sukai. Misal kita mau menjual tentang desain ataupun makanan, ya udah kita fokus ke makanan itu sendiri. Jangan sampai kita menjual banyak barang, kita jual baju, kita jual makanan, tapi kita tidak fokus, yang akhirnya nanti kita menjadi bangkrut. Jadi mending satu aja dulu, tapi bisa fokus. Yang ketiga, menjaga kualitas. Nah, anak-anak, tentunya kita sebagai wirausaha ada yang namanya naik dan turun. Nah, ketika kita naik, jangan sampai kita mengurangi timbangan. Lah, mentang-mentang usaha kita jadi naik, timbangannya dikurangin. Karena kan nggak pada tahu, jangan sampai ya. Itu nanti bisa mengurangi kepercayaan konsumen. Terus yang kedua, ketika usaha kita juga sedang turun, diusahakan kita juga jangan sampai mengurangi kualitas ya, tapi malah menjaga kualitas. Bahkan lebih baik lagi meningkatkan kualitas. Kebetulan teman ibu juga ada yang wirausaha, jadi beliau itu setiap bulannya itu menjaga kualitasnya, bahkan ada variasi produk. Nah, itulah cara untuk menjadi wirausahaan yang sukses. Kemudian yang keempat adalah menentukan usaha yang disukai. Jadi anak-anak, ketika kalian ingin berwirausaha, kalian tentukan dulu nih, kalian tuh suka apa. Kalau yang suka masak, mungkin wirausahanya berkaitan dengan masak. Kalau yang suka desain, mungkin usahanya berkaitan dengan desain. Bisa desain foto, desain pamflet, ataupun sebagainya. Nah, biasanya kalau kita suka dengan sesuatu, kita itu akan menjadi tekun dan akan menjadi senang. Yang mengakibatkan kita itu akan fokus dan pekerjaannya itu dilakukan dengan hati. Bukankah sesuatu yang dilakukan dengan hati itu akan lebih terasa rasanya. Kemudian yang kelima adalah berpikir dan bertindak produktif. Nah, ketika kita usaha, kita juga harus selalu berpikir menu-menu apa aja ya di bulan ini. Kira-kira bulan depan ada variasi apa ya? Bisa mungkin kalau yang jualannya minuman, bulan depan kita tambahkan topping keju, bulan depannya lagi kita tambahkan topping Oreo. Jadi selalu bervariasi dan selalu produktif dan berpikir. Kemudian yang keenam, selalu berinvestasi untuk masa depan. Nah, biasanya generasi Z ini ya, ketika sedang wirausaha ataupun usaha, mereka ini cenderung self rewardnya itu terlalu banyak. Jadi mereka itu tidak menabung. Nah, diusahakan untuk anak-anak ketika sudah sedang berwirausaha itu diusahakan untuk menabung, karena kita itu tidak tahu usaha kita itu akan naik ataupun akan turun. Jadi ketika usaha kita turun, kita punya investasi atau kita masih punya modal. Kemudian yang ketujuh, bersikap sederhana dan tidak konsumtif. Nah, maksudnya kita walaupun sedang naik, kita harus selalu bersikap sederhana.
sederhana karena kita belajar sekaligus belajar memanajemen uang dengan baik. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua terkait wirausaha, baik sifat Rasul dan para sahabatnya. Kemudian tadi aja ada 7 kunci untuk wirausaha dengan baik. Kurang lebihnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.